Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahafia Andita dengan NIM 877897641. Prodi yang saya ambil yaitu S1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam materi sebelumnya. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keimanan, serta nilai-nilai ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu mengawasi dan memperkuat eksistensi, yaitu filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas agar ilmu pendidikan tidak kehilangan jati dirinya dan tetap berpijak pada hakikat manusia. Yang pertama yaitu tentang pengawasan. Pengawasan mencegah pendidikan hanya fokus pada nilai akademis atau mekanistik. Dan yang kedua yaitu penguatan, menegaskan bahwa eksistensi pendidikan adalah memanusiakan manusia secara utuh, baik fisik, mental maupun spiritual. Dan selanjutnya yaitu mengawasi, memperkuat keimanan atau epistemologi. Yang pertama yaitu pengawasan, menyaring teori-teori bakat atau sekuler yang radikal agar tidak merusak pondasi keimanan peserta didik. Penguatannya yaitu menyelaraskan ilmu pengetahuan ilmiah dengan wahyu atau hukum Tuhan. Dan mengawasi, memperkuat nilai-nilai atau aksiologi. Pengawasannya yaitu memastikan teknologi dan metode pembelajaran baru tidak merusak moral, karakter, dan budaya luhur. Serta penguatannya yaitu mengintegrasi nilai karakter, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dan cara bagaimana pendidikan yang berkualitas tersebut memperkuat eksistensi filsafat ilmu. Yang pertama yaitu menjadi laboratorium validasi teori filsafat, yaitu uji kesahihannya, koreksi ilmiahnya, serta memperkuat kajian aksiologi. Dan kasus melahirkan generasi pemikir krisis baru. Pendidikan yang bermakna tidak mengajarkan mahasiswa tentang menghafal, melainkan untuk mempertanyakan mengapa, bagaimana, atau mengetahui terbentuknya pengetahuan. Serta penyuburan bakat. Cara belajar ini menanamkan sikap skeptis yang sehat, logis, sejak dini. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan, karena ketiga cabangnya mampu membedah masalah pendidikan secara mendalam hingga ke akarnya. Contohnya, ontologi membedah tentang hakikat, berperan memotong asumsi keliru untuk menemukan apa hakikat masalah yang sebenarnya, seperti mendefinisikan ulang esensi. Dan selanjutnya yaitu epistemologi, pembedah proses, berperan menguji bagaimana sistem pendidikan bekerja, seperti membedah apakah kurikulum, metode mengajar, dan sistem ujian yang dilakukan sudah valid, seperti itu. Yaitu selanjutnya yaitu aksiologi, membedah nilai, berperan menguliti untuk apa kebijakan pendidikan dibuat, memastikan teknologi atau kurikulum baru tetap bermoral dan tidak merusak nilai kemanusiaan. Yang keempat selanjutnya yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Yang pertama, ontologi, hakikat. Pemerintah mengubah arah pendidikan dari yang semula berfokus pada hafalan materi menjadi
fokus pada hakikat manusia sebagai individu yang unik. Misalnya perwujudannya adalah penghapusan jurusan IPA IPS di SMA untuk menghargai potensi otentik setiap siswa. Dengan cara mengubah cara siswa mendapat pengetahuan pembelajaran tidak lagi satu arah dari guru, melainkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yaitu selanjutnya aksiologi, yaitu nilai atau etika. Kurikulum dirancang bukan hanya untuk mencetak pekerja cerdas, melainkan manusia berkarakter. Fokusnya adalah membentuk etika, moral, gotong royong, dan kemandirian. Selanjutnya yaitu epistemologi, mengubah cara siswa mendapat pengetahuan pembelajaran tidak lagi satu arah dari guru, melainkan saintifik lewat riset lapangan, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah nyata. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.